Sahabat jiwa, kali ini Bang J akan mengajak kalian semua mengikuti keseruan merayakan pergantian tahun dengan makan bersama dengan semua keluarga walaupun hanya di rumah. Tapi kami sangat bahagia loh. Nah, bahagia itu sederhana, mudah. Jika kita mampu kebahagiaan atau kegembiraan itu sebuah keadaan, sahabat jiwa, keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara agar hidup akan terasa lebih tenang dan bahagia. Nah, bahagia itu sendiri, jika dirasakan oleh seseorang, maka akan menimbulkan kesehatan jiwa yang optimal. Karena salah satu ciri sehat jiwa adalah masih bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, momen-momen seperti pergantian tahun bisa digunakan untuk membangun kebahagiaan bersama keluarga, makan bersama, bersendau gurau. Ya, walaupun makanan yang disediakan tidak mewah, tapi kebersamaan itu yang membuat kita jauh lebih bahagia. Tentu ketika kita bisa merasakan yang namanya bahagia, bisa jadi kita mempunyai kualitas hidup yang baik. Kita bisa membangun emosi, suasana hati yang baik, suasana hati yang gembira, sehingga kita bisa menyongsong tahun yang baru dengan penuh optimisme, penuh dengan semangat, penuh dengan kegairahan, sehingga kesuksesan akan terwujud. Kita pun bisa meraih apa yang menjadi harapan kita. Awali segala sesuatunya dengan bahagia. Maka nikmati kebahagiaan itu. Bangun kebahagiaan itu. Kebahagiaan tidak memerlukan hal-hal yang sempurna. Tidak perlu makan makanan yang mewah. Tidak perlu pergi ke pusat kota. Atau tidak perlu bepergian jauh. Ketika kebahagiaan itu bisa dibangun di rumah dan kita mensyukurinya, maka kita akan merasakan yang namanya bahagia. Beberapa hal yang bisa membuat kita bahagia ketika kita bisa menghemat waktu untuk merenungkan hal yang disyukuri. Malam pergantian tahun bisa kita gunakan untuk merenung apa yang sudah kita kerjakan setahun terakhir. Apakah banyak hal baiknya atau justru hal yang buruk? Tentu dengan hal yang baik ini kita bisa mensyukurinya, bahwa kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Tapi ketika kita banyak melakukan hal yang buruk, ya seyogyanya jangan dilakukan lagi di tahun depan. Susun dan rencanakan hal-hal baru untuk memperbaiki apa yang kita lakukan dan dinilainya kurang baik. Merasa lebih bahagia ini juga bisa dilihat dari bagaimana kita berpikir, berbicara, dan menulis secara positif tentang diri sendiri. Kita bisa mulai mengenali diri kita, apakah mempunyai pikiran-pikiran yang negatif tentang diri kita, tentang orang lain, dan bagaimana kita selalu membicarakannya.
Ketika kita selalu fokus dan membicarakan hal-hal negatif tentang diri kita, jangan harap akan merasakan yang namanya bahagia. Karena orang yang selalu berpikir negatif akan jauh dari yang namanya bahagia. Maka sangat penting kita berusaha untuk berpikir positif, baik tentang diri sendiri maupun orang lain. Dari situ akan muncul yang namanya bahagia. Kemudian bersikap baik kepada orang lain. Ya, mungkin tahun lalu kita banyak musuhnya atau banyak tidak disukai oleh orang lain. Nah, kita harus berusaha tahun depan lebih baik lagi. Introspeksi, apa yang mesti dilakukan? Kalau kita ingin dibuat nyaman oleh orang lain, kita juga harus berusaha membuat orang lain itu nyaman. Dan tentu ini akan menunjang kesehatan jiwa. Karena apa? Karena salah satu ciri sehat jiwa juga ketika kita merasa nyaman bersama dengan orang lain. Dan tentu ini berasal dari bagaimana cara berpikir kita tentang diri kita dan orang lain, positif atau negatif. Nah, juga hidup kita itu kita atur. Apakah akan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat atau mau semaunya sendiri? Apalagi zaman sekarang begitu maju pesatnya media sosial, kita bisa saja mengakses banyak informasi. Dan kalau itu terlalu sering kita nikmati, bisa jadi pikiran kita, sikap kita, perilaku kita bisa dipengaruhi oleh apa yang kita tonton. Sehingga kita lupa dengan nilai-nilai, norma, budaya yang ada di sekitar kita. Termasuk budaya berpikir negatif. Terlalu sering nonton media sosial, hujatan, hinaan, caci makian, seolah-olah orang itu tidak ada benarnya. Tentu ini juga tidak bagus. Makanya alangkah baiknya jika ingin menapaki tahun depan ini dengan luar biasa, ya seyogyanya mulailah mengurangi aktivitas main media sosial. Ya, kalaupun bermain media sosial, ikuti perkembangan, pilih yang baik-baik saja, jangan mudah terpancing. Karena kalau kita fokus melihat media sosial, entah TikTok, entah YouTube, ya, entah Facebook, kadang kita merasa dibikin tidak enak hati kalau terlalu kebawa perasaan, baper. Sangat kelihatan orang yang baik dengan orang yang tidak baik itu lebih banyak yang tidak baik. Karena orang yang baik belum tentu mau komentar di media sosial. Nah, kemudian coba nikmati pengalaman positif dan biarkan diri merasakan kesenangan pada waktunya. Di tahun 2023 bisa saja kita mulai menikmati pengalaman positif yang membantu kita membuat bahagia. Ulang lagi. Biarkan diri kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, sehingga tetap sehat jiwa. Tapi kadang-kadang rasa bahagia ini memang menjadi sulit untuk diraih. Bagaimana kita memperjuangkan kebahagiaan dan bagaimana kita mempertahankan? Itu harus diperjuangkan karena memang kebahagiaan itu tidak konsisten. Bisa saja hari ini bahagia, besoknya sedih, cemas, khawatir. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kebahagiaan itu bisa konsisten. Yang pertama, jangan membanding-bandingkan. Terus membandingkan justru akan membuat kita tidak nyaman, insecure. Siapapun yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah merasa bahagia. Sulit untuk merasa puas dengan kehidupan sehari-hari ketika terus-menerus melihatnya melalui lensa pengalaman orang lain.
Perbandingan yang menumbuhkan ketidakpuasan, selalu melihat mereka yang memiliki lebih banyak dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Tetapi jarang membandingkan dengan mereka yang mungkin tidak memiliki atau melakukan banyak hal. Ini masalahnya. Kita tidak pernah melihat orang yang nasibnya nggak sebaik kita, orang yang di bawah. Selalu kita mencoba membandingkan dengan orang di atas kita. Inilah yang terkadang menimbulkan insecure, tidak nyaman. Nah, kedua, senang menyalahkan. Kalau ingin bahagia mestinya ya berusahalah berpikir positif. Mungkin ada salah kita juga. Orang yang tidak dapat melihat atau bertanggung jawab atas cara mereka berkontribusi pada konflik dalam hidup mereka sering menderita dalam hubungan, terutama hubungan dekat di mana tantangan tidak dapat dihindari. Orang-orang ini merasa bahwa sesuatu terjadi pada mereka dan tidak memiliki kesadaran tentang bagaimana mereka mungkin telah memicu situasi yang membuat mereka merasa tidak bahagia. Terkadang merasa semua yang terjadi pada dirinya yang membuat tidak bahagia itu karena orang lain atau kesalahan orang lain. Tidak ingat bahwa itu juga kontribusi atau peran dari dirinya sendiri. Ketika ingin bahagia ya berpikirlah positif bahwa ketika orang lain membuat kita tidak nyaman, bisa jadi kita sendiri pernah ada situasi membuat tidak nyaman dia. Kalau itu terjadi ya kita akan bahagia. Di dunia mereka tampaknya semuanya adalah kesalahan orang lain. Ya, memang benar bahwa dalam suatu konflik hubungan, tindakan dan kata-kata seseorang mungkin memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang lain. Tapi ini adalah situasi yang jarang terjadi ketika seseorang sepenuhnya tidak bersalah. Perspektif inilah yang sering membuat orang merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi negatif mereka. Ketika mengharap pujian setelah bersikap baik, terkadang kita haus pujian, melakukan sesuatu yang baik karena ingin dipuji. Ketika pujian itu tidak didapat, maka kecewa dan nyalah-nyalain orang. Ketika ini terjadi, ya rasa bahagia itu bisa jadi tidak akan didapat. Pujian yang kita terima ternyata nggak selalu berarti baik loh. Kalau nggak disikapi dengan bijak, justru malah bikin terlena. Kita jadi selalu berharap dipuji setelah melakukan hal baik pada orang lain. Mungkin perasaan ini muncul tanpa disadari loh, tapi efeknya besar. Harapan untuk dipuji membuatmu sulit bahagia. Namanya juga harapan, kadang terwujud, kadang tidak. Nah, kalau tidak, bisa jadi kita menjadi kecewa. Keempat, berekspektasi tinggi. Orang yang mempunyai harapan yang tinggi jika tidak menjadi kenyataan, ya ujungnya kecewa pasti. Harapan dan ekspektasi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Harapan masih berupa angan-angan, sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki. Sementara ekspektasi adalah harapan yang disertai usaha untuk mewujudkannya. Saat diri kita merasa sudah mengerahkan segala cara, makin sulit rasanya membendung harapan. Semua tujuan seperti sudah di depan mata, padahal belum tentu. Ekspektasi tinggi ini ya yang sering bikin kecewa. Tidak mau terus-terusan menyakiti diri sendiri. Maka di tahun depan cobalah bikin harapan dan lanjutkan menjadi ekspektasi yang masuk akal, target-target yang masuk akal, supaya kita nggak kecewa. 5. Asal bertindak tanpa memikirkan resiko. Ini yang biasa disebut sembrono ya. Terkadang kita menjadi sembrono atau tidak hati-hati. Sebenarnya selama porsinya pas, menyusun rencana sebelum bertindak itu bagus. Menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari resiko yang mungkin dihadapi itu yang utama.
sebagai antisipasi saja biar kita lebih siap menghadapi tantangan di depan. Praktiknya memang kita tidak bisa memprediksi semua masalah yang akan terjadi loh. Minimal dengan menganalisis resiko sejak dini, tidak bikin kita jadi terlalu panik dan kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Nah, berambisi memenangkan perdebatan. Setiap orang cenderung membenarkan pendapatnya masing-masing. Makanya dalam acara diskusi atau debat, adu argumen adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rata-rata orang masih berambisi memenangkan perdebatan, membela pendapatnya sendiri yang tanpa sadar bisa memicu emosi. Makin besar ambisi untuk memenangkan perdebatan, hati jadi panas dan pikiran bekerja lebih berat. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, ternyata penyebab utama sulit bahagia itu bisa jadi dari kita sendiri. Jadi pribadi yang lebih bijak ya. Nah, untuk saat ini tentu media sosial itu mempengaruhi hidup kita. Perdebatan di media sosial melalui komentar seperti tidak ada pernah ujungnya, tidak akan pernah selesai. Kita nggak bertemu dengan orangnya, tapi kita berdebat di media sosial melalui komentar, pernyataan, sikap, ungkapan. Nah, inilah yang justru hari-hari kita akan menjadi tidak bahagia. Karena apa? Stres, ada konflik di dalam diri kita. Kita dipaparkan dengan orang-orang yang sepertinya tidak ada pekerjaan, hanya berdebat di media sosial, saling berargumen di kolom komentar. Nah, ini yang harus kita pikirkan tahun depan supaya jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh media sosial yang memang tidak menguntungkan kita. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang menunjang kesehatan jiwa kita, yang menunjang kebahagiaan kita. Jangan justru kebahagiaan kita direnggut oleh media sosial. Menyikapi berita, menyikapi perdebatan orang lain dengan dewasa, dengan sehat jiwa itu jauh lebih baik. Penuh. Apa kae? Yuwen. Mau ayam mau itu? Wek, jual ke? Apa sih? Ini diin. Jual ke. Nah, baru lah on apa tuh ya? Aku arep apa, Bu? Tiga apa tinggi sambal, Bu? Sambal. Sambal apa, Bu? Sambal goreng. Ay, ito pa kayo pa. Wag ba? Di ba? Sabi ng tatapon lain-lain yan. Sambal. Tidak pa.